Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Mari niat itikaf dulu agar suasana terus terjaga dalam itikaf gitu ya. Ini lampunya nyala nih. Lampunya nyala. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Niat itikaf dulu Bapak Ibu sekalian. Niat itikaf agar Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap nafas gitu. Lampunya nyala lagi. Gitu. Alhamdulillah, niat itikaf dulu, niat itikaf sekarang. Aku niat itikaf supaya duduknya kita ini, nafasnya kita ini, ya, bercandanya kita ini, ya, bahkan kalau ketiduran pun gitu ya, bahkan langkah kaki kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekat-dekatnya makhluk dengan Khalik, sedekat-dekatnya itu hanyalah orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Allah yang sampaikan itu kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika Nabi Musa, ya, itu kan kalamullah, dekat sama Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wahai Musa, antara kau dan aku masih ada 70 dinding. Dan 70 dinding itu terangkat ketika umatnya Nabi Muhammad sedang berpuasa Ramadan. Luar biasa. Maka itu sekarang ini kita yang lagi seperti itu jangan sia-siakan. Niat bismillahirrahmanirrahim. Saya meminta maaf sebelumnya, meminta di awal karena hari ini ternyata harus ada live jadwal di TV One jam 2 siang di Bogor. Jadi kalau live kan susah ya kita atur ya. TV One juga yang minta, ya, saudara kita juga, grup-grup kita juga gitu ya. Jadi mesti buru-buru ya karena TV. Hadirin, barusan moderator Ustadz kita menyampaikan topik yang menyeramkan, yaitu sakaratul maut. Saya bingung menyampaikannya karena saya belum pernah mengalaminya gitu kan. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah mengalaminya? Nauzubillah ya, astagfirullahaladzim, belum pernah. Jadi yang bisa kita lakukan adalah itibar, yang bisa kita lakukan adalah pelajaran. Dan dalam Al-Quran ada orang yang sudah sakaratul maut dan diceritakan oleh Allah dengan lengkap dan detail. Siapa dia? Fir'aun. Diceritakan oleh Allah sakaratul mautnya dalam surat Yunus ayat yang ke-90. Nah, ini yang menjadi pelajaran utama buat kita di siang hari ini. Sebelumnya saya mau tanya dulu kepada jamaah sekalian, pernah dengar apa agamanya Fir'aun? Agama Fir'aun apa kira-kira? Yahudi. Agama Firaun apa kira-kira? Kafir. Kafir bukan agama. Kafir adalah, ya, kagak ada agamanya. Tapi zaman dulu ada agama nggak? Zaman dulu zaman dulu ada agama. Firaun Majusi. Dia mengaku dirinya Tuhan. Itu agama sendiri berarti. Kelihatannya jamaah ini mesti dapat kajian sejarah nih. Mesti. Kalau agama Islam itu ada sejak zaman Nabi Adam. Surat Al-Hajj ayat yang terakhir. Millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Ikuti agama bapakmu Ibrahim, dan dia Allah telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu. Sebelum Ibrahim tuh, sejak dahulu kata Allah, sebelum Ibrahim saya sudah sebut kalian Islam. Surat Al-Hajj ayat yang terakhir. Sebelum Ibrahim alaihissalam Allah bilang, saya sudah sebut kalian sejak dahulu, sebelum Ibrahim pun saya sudah sebut kalian Islam. Surat Al-Hajj ayat yang terakhir. Yang saya tanya barusan apa agamanya Fir'aun. Yang tadi ada yang bilang Yahudi. Yahudi muncul ya when King Solomon died on 930 BC kalau kata mereka. Dan ternyata betul, confirm apa yang dikatakan kaum-kaum Yahudi itu. Yahudi muncul when King Solomon died, ketika Nabi Sulaiman wafat.
tahun 930 sebelum Masehi. Dan itu confirm betul ternyata. Ya, karena Yahudi ada ketika keturunan Yahuda membentuk satu koloni dan dia menciptakan hukum sendiri buat keluarganya. Ya, nama hukumnya itu Judaism. Judaism itu adalah cikal bakal agama Yahudi yang muncul tahun 930 sebelum Masehi. Kagak ada hubungan sama Nabi Musa. Kagak ada hubungan sama Nabi Musa. Ayat yang barusan saya akan membacakan ini hubungannya, yaitu ketika Fir'aun mau mati, sekaratul mautnya Fir'aun. Fir'aun sekaratul maut dalam Al-Quran ditulis surat Yunus ayat yang ke-90. Yang tadi saya tanya apa agama Fir'aun. Siapa di antara jamaah sekalian yang pegang Quran terjemahan, boleh tolong dibacain terjemahannya. Surat Yunus ayat yang ke-90. Surat Yunus itu surat yang ke-10. Waduh, yang baca dia. Ini nih sahabat saya nih. Saya sama beliau nih. Gue nggak ngeliat loh. Ji, baik Ji. Kita ngobrol Ji ya. Ini saya sama dia nih. Saya antar beliau ke Masjidil Aqsa nih. Fadal. Dan kami selamatkan. Fir'aun orang muslim Pak. Allah yang bilang surat Yunus ayat 90. Kalau kita beriman cuma segitu, tapi 91-nya mengatakan Allah menolak keislamannya. Tuh, alhamdulillah pada siang hari ini tanggal 22 kita dapat pengertian satu yang selama ini mungkin lolos dalam pengertian kita. Fir'aun itu beragama Islam tapi Allah menolak keislamannya. Surat Yunus ayat 90 dan 91. Dengan demikian kita punya pemahaman bahwa Nabi Musa menyiarkan agama Islam, bukan agama Yahudi. Haram mulut kita kalau kita mengatakan Nabi Musa membawa agama Yahudi. Nabi Musa membawa agama Islam. Surat Yunus ayat yang ke-84. Nabi Musa menyebut in kuntum muslimun. Kalau kalian orang Islam bertawakallah falyatawakkal 'ala Allah. Tuh. Kagak ada hubungannya Nabi Musa sama Yahudi. Nabi Musa membawa umat Bani Israel. Bani itu anak, Israel itu Yakub. Nama lain Yakub itu Israel. Isra berjalan, il Tuhan. Tuhan yang memperjalankan aku, dikasih nama sama Ibrahim. Sementara nama asli Nabi Ishak itu Ishaqil. Ishak itu gembira, tertawa. Il itu Tuhan, Tuhan menggembirakan aku, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memberikan nama anak-anaknya dan cucunya dengan nama begitu. Begitu juga anaknya pertama Ismail. Isma itu mendengar, il itu Tuhan, Tuhan mendengarkan doaku. Itu bahasa Ibrani. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sekaratul maut yang diceritakan dalam Al-Quran, salah satunya ada sekaratulnya Fir'aun. Lihatlah teriakan Fir'aun, wa ana minal muslimin, wa ana minal muslimin, wa ana minal muslimin. Saya orang Islam, saya orang Islam, saya orang Islam. Lihat yang lain, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang saya beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Ya Rabb, teriak Fir'aun, ya Rabbi, ya Tuhan, ya Tuhan. Sekarang saya orang Islam, sekarang saya orang Islam. Kenapa baru sekarang? Pak, ini iktibar. Ini kita mengambil pelajaran sekaratul maut kita. Dan kita pasti kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang nyawa pasti ketemu sekaratul maut. Dan kepastian itu, ya Allah ya Rabb, kita merinding ngomongnya. Kita dalam keadaan kayak gimana? Nah, orang akan mengiringi, akan mengiringi dan diiringi dengan yang dicintai. Kalau kita cintanya masjid, ntar kepikiran masjid, ntar mau nyumbang masjid, ntar mau bangun masjid, punya cita-cita bangun masjid, masjid kotor kita peduli, bersihin apa semua. Ya insya Allah meninggalnya dalam suasana di masjid atau dekat dengan masjid atau baru pulang dari masjid atau mau ke masjid. Tapi yang kita pikirin mall yang mana yang belum kunjungin, mall yang mana? Jangan Ji, nggak enak mati di mall ya Allah ya Rabbi. Malu kita, apalagi night club, naudzubillah summa naudzubillah, ya Allah ya Rabb. Hina, betul-betul su'ul khatimah. Hati-hati. Selain lokasi juga orang. Ya, kita meninggal diiringi yang dicintai, lokasi. Yang kedua orang, siapa yang kita sebut terus?
Siapa yang kita cintai terus, siapa yang kita sebut-sebut namanya, siapa yang kita puji-puji, siapa yang kita pasang wallpapernya di handphone. Hati-hati saudara, hati-hati. Ya, anak-anak kita tuh ingetin, jangan terlaluan sama Korea-Koreaan. Ya, jangan terlaluan sama Koreaan. Kalau umpamanya sekedar nonton, iya, tapi kalau sampai gandrung, hati-hati, hati-hati. Orang akan meninggal dengan yang diiringi. Cintakan dia dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintakan dia dengan masjid, maka dia insya Allah sakaratul mautnya itu betul-betul husnul khatimah. Cintakan dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi terus telinganya, Nabi Muhammad itu orang yang mulia, orang yang baik, orang yang suci, orang yang bersih dari dosa, orang yang mengutamakan kebaikan, orang yang melindungi kaum minoritas. Catat itu, biar anak kita paham. Rasulullah pelindung kaum minoritas, Rasulullah pelindung kaum Yahudi, Rasulullah pelindung kaum Nasrani, Rasulullah pelindung kaum Majusi, Rasulullah bahkan pelindung kaum kafir Quraisy, karena kata-katanya yang paling fenomenal, barang siapa mengganggu mereka sama dengan menggangguku, kata Rasulullah SAW. Masa yang begini dibilang radikal? Masa yang begini dibilang radikal? Rasulullah itu pelindung kaum minoritas. Wahai umat Islam dimanapun anda berada, kalau antum cinta pada Rasulullah, jadilah betul-betul mengikuti jejak Rasulullah. Rasulullah yang sampaikan, barang siapa yang mengganggu kehormatan mereka, kata Rasulullah, sama dengan mengganggu kehormatanku. Pasal 1 Piagam Madinah tertulis kata-kata itu. Pasal 1 Piagam Madinah. Pasal 2-nya ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Survei saya setiap masjid saya tanya, pasal 2 Piagam Madinah. Pasal 3, pasal 4. Ji, ada 47 pasal Piagam Madinah. Kalau sampai kita nggak tahu, jangan-jangan ada yang nutupin sejarah ini. Mestinya SD dapat, SMP dapat, SMA dapat, kuliah dapat, diujikan agar semua tahu bahwa Islam itu sangat toleransi, Islam itu sangat menghargai kebinekaan, Islam itu sangat melindungi minoritas. Islam itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukan seperti yang ditayangkan di dunia barat. Bukan seperti yang ditayangkan oleh orang-orang yang menampilkan kekerasan. Bukan Islam yang ditampilkan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya ISIS. Bukan Islam yang menamakan sekelompoknya Syiah. Bukan sama sekali. Mereka bukan bagian dari Islam. Islam itu adalah ahlus sunnah wal jamaah, rahmatan lil alamin. Islam itu adalah yang menghargai dan menghormati dan mengikuti jejak-jejak Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh sahabat Nabi dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan seluruh para sahabat-sahabat Nabi, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak para tabi'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Mereka udah lengkap dan itu yang kita pegang. Juga menghargai ulama-ulama. Ya, ulama-ulama di Indonesia luar biasa banyaknya. Itu Islam yang utuh begitu. Ahlus sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin, balik lagi kepada sakaratul maut. Hati-hati. Yang kita sebut itu akan mengiringi kita. Yang kita gandrungi itu akan mengiringi kita. Yang kita cintai itu akan mengiringi kita. Yang kita suka sebut, itu dia. Maka jangan pernah lisan kita berucap istighfar dan sholawat atas Nabi. Ini yang bisa menyelamatkan sakaratul maut kita, saudara. Sekali lagi, istighfar dan sholawat atas Nabi. Dua hal ini yang akan membuka pintu langit. Bukankah doa tertutup? Bukankah ada hijab antara Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik dan kita sebagai makhluk? Hijab itu terangkat ketika kita baca hamdalah, istighfar dan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah terbuka hijab tanpa tiga hal ini. Karena itu tiga hal ini yang selalu ada dalam lisan kita. Insya Allah dalam sakaratul maut Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan malaikat yang berwajah putih bersih. Barusan saya baca kitab tafsir tuh, ya, tentang sakaratul maut sejenak. Ada dalam Tanbihul Ghafilin, ya. Ini Masya Allah nih, Syekh Laits ya, As-Samarkandi, ini luar biasa dalam cerita sakaratul mautnya. Lengkap diceritakan ya, tentang detik-detiknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara antum mungkin pernah ada mendampingi orang yang sakaratul maut. Ya, ada. Nah, inilah akhir dari yang saya mau sampaikan. Mohon maaf tidak bisa terlalu lama karena harus mengejar
live ya, salah bikin jadwal nih kelihatannya. Tapi saya janji tadi pengurus mana Pak Zulfikar, mana Zulfikar. Wih, masya Allah, nggak lihat di situ orang baik. Janji sama beliau setiap Rabu pertama bahasnya sejarah. Setiap Rabu pertama zuhur bahasnya sejarah. Dan mohon izin di sini juga saya mau infak. Setiap Rabu pertama seluruh jamaah boleh menikmati kopi Babe Haikal gratis di bawah. Asik kan? Setiap Rabu kita di mari minum kopi gratis sama snack gratis sama makan siang gratis. Dan makan siangnya kita cariin. Iya enggak? Rabu pertama. Habis Ramadan, jangan sekarang. Batal loh. Gitu ya. Ini pegangannya. Jadi enggak ada enggak sembarangan gitu, enggak sembarangan kajiannya. Ini pegangannya. Ini pegangannya, ini jilid 1. Jilid 1 segini, jilid 2 ada sampai jilid 3. Ini pegangannya jadi betul-betul ilmiah. Ada lebih daripada 165 buku yang saya rangkum untuk menyampaikan 3 jilid ini. Ya. Dan ini saya berikan hari ini hadiah buat semua yang hadir. Masya Allah, alhamdulillah ya. Cuman ganti ongkos cetak Ji, ongkos cetak Ji. Kan jilid 2 perlu dicetak. Dari mana fulusnya jilid 2? Ya jilid 1-nya habisin gitu kan. Jadi kita bisa cetak jilid 2. Maklum, udah 6 percetakan, udah 8 percetakan yang Anda minta. Tolong cetakin, kagak ada yang mau Ji. Nggak ada yang mau, padahal isinya akurat, isinya jelas. Silahkan didebat. Anda bilang isinya di sini salah satunya Islam masuk ke Indonesia, bohong melalui pedagang Gujarat dari India. Dakwah sahabat Nabi, tuh ada makomnya tahun 639 udah sampai di Aceh. Nah sampainya 625, wafatnya 639, tuh ada makamnya di Aceh, di Lok Sebawe. Ya, itu buktinya. Buya Hamka menulis tahun 646 masuk pertama kali. Buya Hamka ini, Masya Allah, gurunya Asia. Bukan cuma Indonesia, sampai-sampai Anda beli buku Buya Hamka di Singapura, ya nggak tahu di mana nggak terbit barangkali, ya tentang sejarah masuk Islam ke Nusantara. Anda belinya di Singapura dan Buya Hamka menulis dengan jelas. Pada periode Sayyidina Utsman bin Affan tibalah utusannya ke Kalingga. Kalingga itu kalau menurut Cheng Ho, Holing. Holing itu di daerah pesisir Jepara sampai ke Jawa Timur kerajaannya. Nama ratunya Ratu Shima. Itu masuk Islam ke sana tahun 646. Anda tulis di sini. Kita bahas sejarah, nggak bahas yang lain, nggak bahas politik, nggak bahas ekonomi, nggak bahas yang lain. Gue udah capek politik dibohongin mulu, gue gila loh, gila. Ya, udah kapok gue lah. Ya, kita nggak bahas kita ekonomi, kita nggak bahas politik, ekonomi, sosial, budaya. Kita bahas sejarah hari Rabu pertama di Masjid Bakri. Insya Allah umur panjang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya tutup dengan kalimat hamdalah, istighfar, solawat mulai sekarang tidak akan pernah lepas dari mulut kita. Lagi nonton kayak, lagi TikTok kayak, lagi WA kayak, lagi ngapain kayak, terserah. Tapi mulut kita jangan berhenti karena insya Allah akan wafat dengan kalimat itu. Yang terakhir saya mau sampaikan tadi sebelum jadi adalah ayahanda almarhum. Ayahanda seumur hidupnya kayak begitu aja. Kalau lagi duduk di depan 3 hari, 4 hari, kadang-kadang seminggu hatam ayahanda almarhum. Ya, hidupnya di masjid aja. Hidupnya di masjid. Akhir hayatnya hidupnya di masjid. Beliau mantan daripada sekretaris pribadi dan menteri wakil presiden Pak Sudarmono. Ya, beliau di masa muda di sekretariat negara, senior daripada Pak Akbar Tanjung, Ginanjar Kartasasmita, Murdiono. Itu ayah saya senior daripada mereka semua. Akhir hayatnya di masjid aja begitu. Jadi ketika wafat, apa yang dia bilang? Bukain pintu katanya. Kenapa? Orang-orang masjid mau datang. Gitu dia bilang. Malam Jumat kita bilang nggak ada yang datang, Mbak. Bentar lagi pada datang gitu. Udah nggak mau makan, nggak mau apa, nggak mau makan, nggak mau apa. Nggak lama kemudian tangannya ke atas, ngucapin selamat. Kita nggak ngelihat, Pak. Wallahi wabillah, saya nggak ngelihat. Cuman ayah saya tangannya begini. Dia senyum, ntar dia begini. Dia senyum, ntar dia begini. Dia senyum, ntar dia begini. Banyak banget yang datang gitu. Kita nggak tahu ayah kita mau ambil karena baru sakit 3 hari. Dan kita cuman bilang, Abah udah ngigo nih gitu. Abah udah ngigo nih gitu aja. Senyum. Orang pada datang. Itu malam kejadian sebelum meninggal di hari Jumat pagi. Hari itu saya ke Medan. Ada tugas di Medan. Tiketnya saya umpetin, saya nggak jadi berangkat. Lalu saya telepon, waktu itu masih sebagai salah seorang GM di perusahaan asing ya.
Saya telepon pimpinan saya bilang ayah saya sakit, saya nggak bisa berangkat ke Medan. Alhamdulillah pimpinan saya mengatakan, oh ya nggak apa-apa, rawat dulu ayah. Persis saya bisikin, bah Eka lapar mau makan, saya bilang. Abah jangan lupa terus alhamdulillah, astagfirullah, sholawat. Abah dengar nggak nih? Saya masih ngeledekin gitu ya. Abah saya mengangguk, iya. Nggak jawab iya, dia ngangguk aja. Iya bah ya, iya. Begitu saya melangkah keluar, tiba-tiba beliau nggak ada gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beginilah yang kita maksud husnul khotimah. Beginilah yang kita kepengen gitu ya. Demikian pula terjadi di pangkuan saya juga tadi ayah, di pangkuan saya juga ibunda. Ibunda juga demikian, persis ibunda. Kalau ibunda dengan Yasin Tabarok, yang paling demen tuh Yasin Tabarok. Selalu dia Yasin Tabarok Waqiah. Yasin Tabarok Waqiah. Yasin Tabarok Waqiah. Selalu dia begitu. Dan dalam keadaan ngaji kayak begitu, walaupun sudah koma tapi dia masih mendengar dan merespon apa yang saya sampaikan. Begitu juga saya bisikin, Mi gini baca gini. Ini Mi dengan demen banget surat Ar-Rahman. Mi baca ikutin ya, saya baca. Belum sampai surat Ar-Rahman selesai, di pangkuan saya juga ibunda juga Allah panggil gitu ya. Nah, demikian yang sakaratul maut yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang-orang yang husnul khatimah di sakaratul maut kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.